Pada pertengahan abad ke-18 pelabuhan yang terbesar di Nusantara berada di Banjarmasin, Borneo. Bersamaan pada saat kebesaran kerajaan Banjar, ada yang menyebutnya Bandar Masih, ada pula yang menyebutnya Bandar Asin. Banyak para saudagar Nusantara yang singgah ke sana ada dari Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera bahkan sampai negara lain seperti Malaysia, Cina, India dan orang Arab dari Hadramaut. Mereka singgah untuk berdagang di pelabuhan Banjar. Pada masa itu terdapat kota-kota pelabuhan sungai seperti Muara Bahan, Marabahan, Muara Muning, Rantau, Daha, Nagara, dan Amuntai. Pada masa itu setiap orang yang akan menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah hanya bisa lewat laut, yang mana biasanya orang ikut kapal dagang. Alkisah tersebutlah seorang datu dari Daha, Nagara Dipa, yang bernama Muhammad Tahir bin Haji Syahbudin, yang ingin menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bersama rombongan beliau berangkat melalui pelabuhan Nagara dengan kapal kecil. Kemudian ikut kapal dagang yang besar melalui pelabuhan Bandar Masih. Setelah berpindah-pindah dari kapal orang Jawa sampai ke kapal yang lebih besar milik orang Arab Hadramaut untuk menuju pelabuhan Jeddah, perjalanannya itu sendiri memakan waktu sampai 6 bulan perjalanan. Di tengah perjalanan menuju pelabuhan Jeddah ini, di tengah lautan konon tiba-tiba kapal berhenti mendadak tanpa ada penyebabnya. Tidak ada batu karang yang menghalangi atau menabrak kumpulan lumpur. Kebingungan kapten kapal dan penumpang pun semakin menjadi-jadi karena gelombang besar menerjang kapal dan mengakibatkan air banyak masuk ke kapal. Di tengah kebingungan ini akhirnya kapten kapal meminta ahli nujum pendapat bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Setelah merenung beberapa saat akhirnya ahli nujum ini mengatakan kalau mereka ingin keluar dari masalah itu mereka harus mengeluarkan salah satu penumpang yang bernama Muhammad Tahir, orang dari Daha. Akhirnya dengan berat hati untuk menyelamatkan penumpang yang lainnya terpaksa hal tersebut diucapkannya di hadapan penumpang lainnya dan memanggil Datu Daha. Akhirnya dengan peralatan seadanya Datu Daha dikeluarkan dari kapal tersebut. Di tengah gelombang besar dan angin ribut tidak ada yang bisa dilakukan oleh Datu Daha selain berserah diri memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sekian lama dihempaskan gelombang akhirnya beliau tidak sadarkan diri. Pada saat itu Allah berkehendak lain, angin kencang menghempaskan tubuh beliau ke pinggir pantai. Tidak berapa lama beliau siuman kembali, menyadari dirinya selamat dan sudah berada di pinggir pantai, maka ia langsung mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikannya kesempatan untuk hidup di dunia ini. Dengan kekuatan yang masih tersisa akhirnya beliau bangkit dan berjalan menyisir pantai. Dari kejauhan beliau melihat secercah cahaya terang dari sebuah tempat, mungkin sebuah perkampungan, pikir beliau. Di sepanjang jalan banyak terlihat makam-makam yang terpelihara dengan rapi. Dengan kepenatan dan kelelahan akhirnya beliau melihat orang tua, kemudian beliau mengucapkan salam dan dijawab orang tua tersebut dengan salam pula. Dengan isyarat orang tua tersebut meminta Datu Daha mengikutinya dan membawa Datu Daha ke sebuah rumah. Setelah beristirahat sebentar akhirnya Datu Daha menceritakan seluruh pengalamannya dari awal sampai akhir dan menceritakan tujuannya untuk menunaikan ibadah haji. Orang tua itu dengan serius mendengarkan cerita Datu Daha, kemudian Datu Daha menanyakan perihal kampung tersebut. Yang terlihat hanya rumah orang tua tersebut dan kuburan-kuburan. Orang tua tersebut menjelaskan bahwa memang di kampung itu tidak ada perumahan dan dia hidup sendiri, sedangkan kuburan-kuburan yang dilihatnya di sepanjang jalan adalah kuburan orang-orang yang tenggelam di laut yang dikuburkannya di sini. Mendengar hal tersebut Datu Daha sangat gembira sekali dan yakin orang tua tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam. Lalu beliau bertanya, "Apakah sampeyan yang bernama Nabi Khidir?" "Benar, sayalah. Alhamdulillah dengan izin dan rahmat Allah telah memberikan anugerahnya sehingga mempertemukan ulun, bahasa halus untuk saya, Banjar, dengan sampeyan." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut Datu Daha langsung memeluk dan mencium Nabi Khidir alaihissalam. Setelah itu dengan suara rendah penuh permohonan dan sikap hormat beliau memohon kepada Nabi Khidir untuk menolongnya supaya tercapai niatnya menunaikan ibadah haji. Dengan suara penuh wibawa Nabi Khidir berkata, "Insya Allah, dengan izin Allah niat kamu untuk beribadah haji akan terkabul, tetapi kamu harus bermalam di sini dulu selama 3 hari 3 malam untuk menunggu Jumat tiba. Karena pada hari itu akan datang seorang wali Allah saudaraku dari tanah Borneo yang tiap hari Jumat selalu singgah ke sini. Dia biasanya sholat Jumat di Masjidil Haram Makkah.
nanti kamu ikut dengannya." Mendengar keterangan Nabi Khidir, makin bertambah kegembiraan Datu Dahak karena selain akan tercapai hajatnya menunaikan ibadah haji, beliau juga akan bertemu dengan seorang wali dari negerinya sendiri yang bernama Syekh Abdus Samad Datu Sanggul. Meskipun Datu Dahak cuma bermalam selama 3 hari, namun waktu yang singkat tersebut tidak beliau sia-siakan untuk menuntut bermacam-macam ilmu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ketika malam Jumat tiba, Datu Dahak melaksanakan ibadah semalam suntuk, sampai-sampai ia tidak tahu lagi berapa rakaat sholat sunat yang dikerjakannya dan berapa zikir dan solawat yang telah dibacanya. Hingga tak terasa waktu subuh telah sampai. Setelah sholat subuh disambung dengan wiridan hingga terbit matahari, disambung lagi dengan sholat sunat isyraq, kemudian wiridan lagi sampai tiba sholat duha. Setelah sholat duha dan berdoa, tiba-tiba muncul di hadapan beliau seorang tua yang raut wajahnya penuh wibawa dan berpakaian sederhana. Melihat ada orang di hadapannya, Datu Dahak langsung memeluk tubuh orang tua tersebut dan mencium kedua tangannya yang mulia. Hal tersebut dilakukannya karena ada firasat yang kuat dari batinnya bahwa orang tua tersebut adalah Datu Sanggul, orang yang ditunggu-tunggunya dari Borneo yang dikatakan oleh Nabi Khidir sebagai wali Allah yang akan singgah sebentar untuk menemui Nabi Khidir, kemudian melanjutkan perjalanannya untuk sholat Jumat di Masjidil Haram Makkah atau di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Datu Sanggul mengucapkan salam kepada Nabi Khidir yang kemudian dijawab oleh Nabi Khidir dan Datu Dahak, kemudian mereka saling mencium seperti layaknya cara bersalaman orang Arab. Selanjutnya mereka saling mendoakan. Kemudian Nabi Khidir menceritakan tentang Datu Dahak kepada Datu Sanggul dari awal sampai akhir dan meminta kepada Datu Sanggul untuk membawa Datu Dahak menunaikan ibadah haji. Datu Sanggul mengangguk sambil berkata kepada Datu Dahak, "Baiklah, sebelum kamu ikut aku berangkat ke Mekah, sebaiknya kamu mandi sunat dulu dan memakai pakaian ihram." Datu Dahak segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Datu Sanggul. Setelah siap-siap dan pamit kepada Nabi Khidir, Datu Sanggul kemudian berkata lagi kepada Datu Dahak, "Pegang pinggangku dan pejamkan matamu." Datu Dahak kemudian memegang pinggang Datu Sanggul dan memejamkan matanya. Hanya sekejap Datu Sanggul kemudian menyuruh ia membuka matanya kembali. Betapa terkejutnya Datu Dahak, tiba-tiba mereka sudah berada di tempat yang Datu Dahak belum pernah mengetahui. Datu Sanggul berkata, "Sekarang kita sudah sampai di salah satu pintu Masjidil Haram, yaitu pintu Babu Salam, yang mana disunatkan kepada kita apabila masuk Masjidil Haram lewat pintu ini. Selanjutnya apabila kamu sudah selesai melaksanakan ibadah haji dan akan pulang ke kampung halaman, tunggulah aku pada hari Jumat di pintu sini." Setelah Datu Dahak mengucapkan terima kasih, kemudian mereka berpisah. Datu Dahak kemudian memasuki Masjidil Haram. Pada waktu itu musim haji masih 1 bulan lagi, orang-orang masih belum datang, yang mana digunakan Datu Dahak untuk beribadah kepada Allah. Baru setelah 1 bulan mulai berdatanganlah para jamaah haji. Pada saat itulah rombongan jamaah haji dari Dahak datang. Betapa terkejutnya mereka melihat Datu Dahak. Masing-masing mereka meminta maaf kepada beliau karena tidak mampu mencegah waktu Datu Dahak akan dilemparkan ke tengah lautan. Datu Dahak memaklumi dan memaafkan mereka semua. Kemudian beliau menceritakan pertemuan beliau dengan Nabi Khidir dan Datu Sanggul, wali dari Pulau Borneo. Singkat cerita, setelah melaksanakan ibadah haji, Datu Dahak kemudian menunggu datangnya Datu Sanggul. Setelah bertemu dengan bahasa isyarat, Datu Sanggul meminta Datu Dahak untuk memegang tangannya dan memejamkan matanya seperti dulu. Sekejap kemudian mereka sudah berada di Pulau Borneo. Datu Sanggul mengantarkan Datu Dahak sampai ujung kampungnya dan menyuruh Datu Dahak untuk berjalan agar para penduduk melihatnya. Sebelum mereka berpisah, Datu Sanggul berpesan kalau masyarakat bertanya, beliau harus menjawab bahwa semua kejadian ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk sangat terkejut dengan kedatangan beliau karena beliau datang tidak pada saat semestinya. Biasanya jamaah haji baru akan datang 2 bulan lagi. Banyak yang tidak percaya bahwa Datu Dahak telah melaksanakan ibadah haji dan menanyakannya, tapi dijawab oleh Datu Dahak seperti dipesankan oleh Datu Sanggul.
2 bulan telah berlalu, kemudian datanglah rombongan jamaah haji dari Daha. Penduduk kemudian menanyakan kepada mereka perihal Datu Daha mengerjakan haji apa tidak. Kemudian diceritakan oleh mereka dari awal sampai akhir tentang Datu Daha yang memang betul-betul berhaji, dan mereka juga mengisahkan pada saat mereka akan pulang mereka mencari Datu Daha untuk bersama-sama pulang, tapi mereka tidak menemukan Datu Daha yang tiba-tiba saja menghilang seperti ditelan bumi. Mendengar kisah itu makin kagumlah masyarakat dengan pengalaman Datu Daha berhaji. Setelah kembali ke Daha, beliau segera menyebarkan ilmunya yang diperoleh dari Nabi Khidir kepada masyarakat luas hingga diberi gelar Surgi Tuan karena ilmunya yang banyak. Suatu ketika negeri Daha dilanda kekeringan panjang hingga sungai-sungai menjadi kering. Masyarakat banyak meminta Datu Daha untuk memimpin sholat istisqa untuk memohon diturunkan hujan. Setelah sholat tersebut, anehnya air keluar dari tanah sangat banyak hingga mampu memenuhi kebutuhan penduduk saat itu, padahal saat itu hujan tidak turun. Selain itu, salah satu keramat beliau, kubah tempat makam beliau yang terletak di desa Teluk Haur, Nagara, disebut orang kubah dingin karena suasana di sekitar makam Datu Daha yang dingin dan sejuk meskipun di luar sangat panas. Tidak tercatat kapan tahun wafatnya beliau. Di antara murid-murid beliau adalah 1. Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdurrahman Syarif, makam keramat Bagandi, Nagara Kandangan, Hulu Sungai Selatan. 2. Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Sarasi, Nagara Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Selamat sejahtera atas seorang hamba yang baik sejak ia dilahirkan hingga ia wafat dan nanti ketika ia dibangkitkan lagi. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para juriat beliau dan orang-orang soleh yang kita cintai di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian riwayat ini, Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.